Ya, oke. Mohon maaf sudah menunggu hampir 10 menit mungkin ya. Mohon maaf. Oke, langsung aja kita masuk ke kuliah perdana kita ya, mata kuliah RPP ya. Saya akan share dulu papan tulis dulu ya, sebentar. Sebentar. Ya. Ya, papan tulis saya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, nanti absen nanti dulu ya. Kita ke materi dulu. Mungkin nanti di pertengahan atau di akhir sebelum kuliah berakhir kita absen. Insya Allah ya paling lambat 1 jam lah. Tapi mungkin 30 sampai 45 menit kita kuliah ya. Ya, kuliah kita RPP ya. Jadi rencana pelaksanaan proyek ya. Atau biasa disebut dengan project planning ya, atau juga biasa disebut dengan juklak, petunjuk pelaksanaan. Kalau juklak ini yang biasa pakai istilah ini PTPP ya, pembangunan perumahan. Kalau RPP, rencana pelaksanaan proyek itu yang biasa pakai biasanya WIKA, Wijaya Karya. Tapi kalau project planning ini general ya, kontraktor internasional pun menyebutnya dengan project planning. Mata kuliah ini sangat membantu untuk di antara kamu yang ambil proyek akhir atau skripsi tentang project planning ya. Harapannya ini akan mensupport skripsi kamu terkait dengan teorinya ya. Tetapi tidak hanya yang ambil skripsi tentang project planning saja, ya harapannya ini insya Allah akan bermanfaat bagi kamu yang nantinya bekerja di kontraktor, apakah kontraktor BUMN, kontraktor swasta, khususnya untuk kontraktor menengah dan besar. Karena kewajiban menyusun project planning ini menjadi sebuah kewajiban kontraktor menengah dan besar. Kalau kontraktor kecil mungkin tidak sedetail membuat project planning-nya. Mata kuliah kita ini jamnya harusnya kan sekitar 16 sampai 18 kali pertemuan. Tetapi untuk semester ini RPP hanya sampai 12 pertemuan. Karena nanti di minggu ke-13 dan 4 minggu berikutnya itu di blok skripsi atau proyek akhir ya. Jadi di blok ke sana. Ya, 12 kali pertemuan, masing-masing 3 kali 50 menit ya. Nanti teknisnya bagaimana? Teknisnya 3 kali 50 menit itu kan 150 menit ya. 150 menit kita bagi 2, mungkin teorinya hanya sekitar 75 menit. Ya. 75 menit ini berupa tugas besar. Tugas besar yang dikerjakan secara berkelompok. Ya. Satu kelas kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi satu kelas kita bagi 4 kelompok, masing-masing antara 5 sampai 6 orang mungkin per kelompoknya. Artinya sekaligus kita berlatih teamwork ya, bekerja secara tim. Kita berlatih juga bagaimana bekerja di kondisi pandemik ya, COVID, bagaimana kamu bisa bekerja secara tim. Ya. Teknisnya bagaimana? Untuk teori, insya Allah waktunya kita pindah di malam hari ya, seperti saat ini. Mungkin kita mulai setelah Isya, sekitar jam 19.45 ya. Tadi saya mohon maaf karena tadi langsung ada rapat ya, harus molor menjadi 20, hampir setengah 8 tadi ya. Oke, no problem. Kemudian yang 75 menit, kamu bisa manfaatkan Zoom saya di pagi hari ya untuk kerja kelompok. Tapi kalau kamu tidak memanfaatkan Zoom tersebut juga silakan memakai media lain atau kamu buat Zoom sendiri silakan. Tapi kalau mau pakai Zoom saya silakan, berarti ini kan ada 4 tambah 4 ya, sekitar ada 8 kelompok ya. Pakai Zoom saya kalau memang mau pagi hari, itu kan berarti kan
150 menit ya. 150 menit dibagi 8 ya sekitar 20 menitan. Silakan untuk berkoordinasi menggunakan Zoom. Tapi kalau bisa di split Zoom-nya juga silakan. Tapi saya nggak tahu bagaimana splitnya. Coba cari tahu bagaimana caranya. Demikian. Jadi kurang lebih RPP dan pelaksanaannya seperti itu. Ya. Ya, ini boleh kamu screenshot. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan ya, jadi mata kuliah ini sebenarnya berupa tugas besar. Makanya semester ini sebenarnya kamu relatif berat ya, artinya kamu harus pintar-pintar membagi waktu. Satu, kamu harus mengerjakan skripsi. Dua, ada dua mata kuliah, RPP dan project planning. Sorry. Project planning sama pengendalian proyek, ya. Ya, kamu harus pintar-pintar bagi waktu, ya. Makanya untuk RPP silakan dikerjakan secara kelompok di jam kuliah saya. Untuk jam lainnya silakan mengerjakan mata kuliah lainnya dan fokus ke skripsi, begitu. Ini untuk 4 MRK 3, saya stop share dulu. Ada berapa? Saya ke ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Sebentar. Kamu bisa tunjukkan wajah kamu. Bagaimana ini caranya? Saya stop share dulu ya. Ya. Ya, ini baru kelihatannya. Siapa ketua kelasnya? 4 MRK 3. Pak. Siapa namanya? Siapa lupa saya namanya? Fitri. Fitri ya. Satu kelas ada berapa orang, Fitri? 20. 20 ya. 20 orang, berarti karena dibagi menjadi 4 kelompok, satu kelompoknya masing-masing 5 orang. Iya. Nomor 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya. Ya. Untuk kamu 4 MRK 3 ya? Iya, Pak. 4 MRK 3 yang ambil project planning siapa? Coba silakan aktifkan videonya. 4 MRK 3 nomor 12 ya. Siapa namanya? Muhammad Hafid, Pak. Judul kamu apa? Project Planning Mendem pada proyek pembangunan bendungan Bendo, Pak. Kamu nomor absen berapa? Apa, Pak? Nomor absen berapa? Absen. Dulu 12, Pak. Sekarang naik 11. Oh, berarti kamu kelompok 3 ya? Ya. Untuk kelompok 3, objeknya skripsinya Hafiz. Jadi ini sekaligus kamu mengerjakan skripsi dibantu teman-teman kamu ini. Ya, Alhamdulillah, Pak. Paham ya? Jadi untuk nanti yang selain yang tidak ada project planning nanti tugasnya ada saya berikan. Ya, tapi kalau kebetulan anggota kelompoknya ada yang ambil skripsi tentang project planning, objek tugasnya ya skripsi itu. Emang mata kuliah ini kayaknya didedikasikan untuk Hafiz sebenarnya ya. Gitu. Ya, 4 MRK 3. Selain Hafiz, siapa yang ambil project planning? 4 MRK 3? Nggak ada? Hanya Hafiz saja? Nggak ada ya? Oke, nggak ada, no problem. Kamu ambil apa? Siapa ini? Ninda Soleha? Project planning? Ambil keairan, Pak. Oke, bukan project planning ya? Bukan. Ya udah, dirubah aja. Sekarang segera ganti proposal, ambil project planning supaya bisa dikerjakan sama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Oke, 4 MRK 4. Ketua kelasnya siapa? 4 MRK 4 ya? Hadir, Pak. Saya. Rizky Sanggrama ya, oke. Riz, satu kelas berapa orang? 25 orang, Pak. 25. Berarti tetap menjadi 4 kelompok aja ya, masing-masing 6, 7. Oke. Siap. Yang ambil project planning di kelas kamu siapa aja? Kamu kayaknya ya? Saya ganti dulu, Pak. Kamu apa? Ganti
video dulu. Bukan project planning ya, bukan? Bukan. Oke. Yang ambil project planning, seingat saya kamu dulu ambil project planning ya? Iya, waktu sidang sempur itu ada revisi kan, Pak. Jadi disuruh ngambil evaluasi kinerja proyeknya, Pak. Oke, no problem. Ya, kita tanya ke 4 MRK 4 yang ambil project planning siapa? Ya, temannya, Pak. Siapa? Coba tunjukkan kamu. Mana ya dia? 4 Atika, MRK. Pak. Saya. Oke, Atika. Judul kamu apa? Project Planning Proyek Pembangunan Gedung Apartemen Fasanta Innoprak Bekasi. Oke, kamu nomor absen berapa? 6, Pak. Oh, 6, berarti kamu kelompok 1. Ya. Kelompok 1 objek tugasnya skripsi kamu. Jadi kamu sebagai koordinator, kamu atur teman-teman kamu supaya menyelesaikan skripsi kamu. Ya. Ya, harapannya nanti di minggu ke-12 kamu maju duluan sama Hafiz. Mata kuliah ini selesai, minggu 13 kamu maju duluan. Oke? Ya, di samping Atika, siapa lagi? 4 MRK 4? Saya, Pak. 4 MRK 2 Rizky ya. Setia Fendi, judul kamu apa? Project Planning Pembangunan Gedung MTH 27 Office Oke. Tower, Pak. Kamu nomor absen berapa? 22, Pak. Ya, 22. Berarti kamu kelompok, nanti kamu hitung sendiri ya. Ya, Pak. Khusus kamu nggak usah ada kelompoknya, kamu kerjakan sendiri aja ya. Ya enggak, sama ya, objek tugas untuk kelompok kamu, ya skripsi kamu. Tapi yang skripsinya project planning sebagai koordinator di kelompoknya ya, oke? Ya, Pak. Oke. Rizky, kamu ini di mana ini kok gelap sekali? Di depan kamar, Pak. Di Malang? Iya, di Malang, Pak. Di Malang ya? Di Malang di mana kamu? Di Blimbing, Pak. Oh, Blimbing ya? Blimbing gelap kayak gini ya Blimbingnya? Emang depan rumah ini, Pak, garasi, Pak. Oh, Garasi. kamu suka kegelapan ya sambil main game di situ ya? Emang suka di depan kamar, Pak. Oh gitu. Inspirasi ya supaya bisa skripsinya cepat selesai ya. Nah, kalau kayak kamu mungkin kayaknya kamu minggu ke-11 sudah bisa maju skripsi kamu ini ya. Jadi kamu yang duluan. Lebih dulu daripada Atika sama Hafiz ya. Karena kamu kan sering di garasi. Oke. 4 MRK 4 berikutnya yang ambil project planning siapa? Nggak ada? Rizky? Nggak ada orangnya tapi ya? 4 MRK? Oh, Rizky kamu ya? Selain Rizky, ada lagi? Nggak ada ya? Ya, jadi kalau nggak ada, berarti di 4 MRK 3 ada 1 orang, kalau nggak salah, 1 tadi itu ya. 4 MRK 4 ada berapa tadi? 2 ya? 2 orang ya, oke. Jadi itu untuk objek tugas RPP. Objek tugasnya, kalau yang kebetulan skripsinya tentang project planning, silakan dimanfaatkan sekaligus untuk tugas, sekaligus kamu mengerjakan skripsi. Demikian. Kemudian untuk yang lainnya, objeknya seperti apa? Ini akan saya tunjukkan ya. Ini pembagiannya udah ya. Seperti ini tugasnya. Ya, yang lainnya tugasnya ini. Sebenarnya mirip kayak mata kuliah strategi dan metode pelaksanaan ya. Jadi untuk kelompok lainnya, anggap kamu kontraktor harus mengerjakan proyek gedung bertingkat, beton bertulang, lantainya ada 2 basement, kemudian ke atasnya 1 sampai 10, lantai 10-nya atap, ya. Potongan melintangnya seperti itu, pondasinya tiang panjang, pondasinya bor pile, diameter 60, di tiap tiang ada 4 bor pile, panjangnya 24 meter. Denahnya kurang lebih seperti itu. 5 kali 4 meteran ya, 5 kali 4 meteran, denahnya seperti itu. Nanti coba kamu plot di mana liftnya kurang lebih ya. Tinggi gedung per lantainya berapa silakan diasumsikan, dimensi balok kolomnya silakan diasumsikan. Oke, clear? Clear ya. Silakan di screenshot. Ya. Selanjutnya, anggap proyek itu lokasinya ada di depannya Poltek ya, Suhab. Lokasinya di proyeknya Wika Nayumi itu. Lokasinya ya.
Jadi proyek Naomi, anggap aja seperti itu, sehingga nanti apa yang harus kamu lakukan, ya, pintu masuknya di mana, pintu keluarnya di mana, pakai tower crane berapa, dan seterusnya nanti kamu rencanakan. Naomi ya. PPS-nya terdiri dari pekerjaan pendahuluan, pekerjaan struktur, arsitek, MEP. Strukturnya ada struktur bawah sama struktur atasnya. 2 basement, 2 lantai, 10 lantai ya plus atap. Asumsikan proyek harus selesai 18 bulan. Diasumsikan proyek mulai 1 Juli 2021. Sehingga harapannya proyek ini selesai di akhir Desember 2022. Ya, 18 bulan kan. Coba dengan kayak gitu kamu atur, mirip kayak mata kuliah strategi dan metode pelaksanaan ya. Jadi strategi dan metode pelaksanaan itu salah satu bagian daripada penyusunan project planning. Ya. Kemudian apa yang perlu disusun ya mirip seperti skripsi kamu, skripsi yang ambil project planning. Pertama kamu buat project description-nya, deskripsi proyeknya. Kemudian kamu buat struktur organisasi kontraktor di lapangannya. Ya, seperti apa kalau kamu punya proyek seperti itu. Ya. Nomor 3, kamu susun site instalasinya. Bagaimana kamu mengatur tata letak site-nya. Pintu masuknya lewat mana, pintu keluarnya lewat mana. Ya. Apalagi di suatu itu kan lalu lintasnya relatif padat. Ya. Betonnya kapan ngecornya, apakah malam hari atau jam berapa, itu harus kamu tetapkan. Traffic manajemennya bagaimana. Ya, nomor 4 yang harus kamu susun ialah strategi dan metode pelaksanaan. Ya, nomor 4 ini persis seperti mata kuliah strategi dan metode pelaksanaan semester lalu. Ya, tapi ini akan harus kamu buat lebih detail ya. Ya itu. Nomor 5, kita buat network diagram dalam bentuk Microsoft Project. Ya. Nomor 6, rencana mutu. Nomor 7, RKK, rencana keselamatan konstruksi. RKK. Ya. Nomor 8, RAP. Nomor 8 ini opsional ya. Nanti kita lihat kondisi. Kalau sampai minggu 12 kira-kira bisa apa enggak. Kalau nggak bisa nanti kita skip ya, kita adel. Ya. Tapi sementara kalau bisa kamu bisa susun 1 sampai dengan 8. Ya. Ya mudah-mudahan yang ambil skripsi project planning segera terpacu ya, terbantu ya. Saya harusnya kamu tertantang ya bisa selesai di minggu 12 lah. Akhir minggu 12 selesai, harapannya kamu bisa maju. Ya. Minggu 13 ya. Kamu udah selesai, teman-teman kamu masih penelitian di lab. Seperti itu ya. Atau jangan-jangan teman-teman kamu yang selesai duluan ya. Ini tantangan saya ya kepada yang ambil project planning. Siapa tadi, Hafiz, Atika, sama Rizky ya. Mudah-mudahan bisa selesai di 13 minggu ke-13. Di kelas ini yang bimbingan saya ada? Nggak ada ya? Pak. Siapa? Saya, Pak. Siapa namanya? Himawan, Pak. Oh iya, judul kamu apa? Perencanaan, acuan, dan perancah peradaban pembangunan. Ya, segera kamu selesaikan ya. Saya pembimbing 1 atau pembimbing 2? Pembimbing 1, Pak. Oke. Ya, nanti segera masuk di grup WA ya. Insya Allah mulai nantilah Sabtu ini coba kita buat atau tunggu kabar saya yang mudah-mudahan minggu ini kita bisa Zoom bareng, kita bahas skripsinya. Ya, baik Pak. Kamu ingatkan yang pembimbing 1 sama pembimbing 2 ya. Silakan dimasukkan ke grup itu. Ya. Nanti insya Allah dalam minggu inilah kita coba bahas bersama ya. Khususnya yang ambil project planning akan saya kelompokkan dengan project planning, yang ambil metode gisting kita kelompokkan di gisting seperti itu. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Itu ya. Lanjut. Ya, ini alokasi waktu kita. Kita punya waktu 12 minggu ya. Jadi sehari ini pengantar ya, cukup 1 minggu ya.
Ini kemudian nomor 2 sama nomor 3 itu berupa penyusunan deskripsi proyek sama site instalasi, harapannya minggu kedua selesai. Ya. Kemudian nomor 4 strategi dan metode, ini agak lama, minggu ketiga, 4 dan 5. Microsoft Project mungkin minggu ke-6 lah sampai dengan minggu ke-7 ya kalau bisa ya. Nomor 6 rencana mutu, 7 RKK, 8 ini opsional minggu ke-10 kalau bisa ya. Nomor 11 compile, 12 presentasi, minggu ke-13 maju skripsi kamu yang ambil project planning. Mudah-mudahan bisa ya. Seperti itu. Nah, tugasnya berupa apa? Jadi sekali lagi setiap minggu kamu manfaatkan kerja secara kelompok dengan kelompok kamu. Kemudian setiap minggu kamu kumpulkan hasil kerja kelompok kamu. Kita anggap setiap hasil kerja itu sebagai sebuah kuis. Paham ya? Kalau kamu langsung kerjakan di komputer silakan. Mau dalam bentuk sketsa tulisan-tulisan tangan silakan. Satu kelompok cukup mengumpulkan satu tugas. Clear ya? Tapi harapannya jangan numpang ya, harus kerja kelompok. Karena kerja kelompok ini, koordinator harus pinter-pinter bagi tugas. Sama nanti kamu di lapangan juga harus kayak gitu, teamwork. Bukan one man show. Nah ini kamu tunjuk, ini kan ada yang harus disusun kan ada berapa ini? Deskripsi, site instalasi, strategi, Microsoft Project ya. Contoh strategi sama Microsoft Project ini harus dikerjakan misal ya, orang 2. Ya. Deskripsi proyek orang 1. Site instalasi orang 1, orang 4 kan. Rencana mutu orang 1. RKK orang 1. Dan 6 kan. Atau site instalasi sama deskripsi cukup 1 orang. Ya. Sehingga 1 orang yang bertugas untuk mengcompile. Paham ya? Ini benar-benar kamu atur waktunya, kamu manfaatkan jam kuliah saya untuk mengerjakan tugas besar ini. Demikian. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita coba masuk ke teori. Ya. Teorinya sebenarnya bisa kamu ajar di, bisa kamu baca di modul ajar yang udah saya share. Mudah-mudahan udah ter-share ya. Nanti kamu cek. Ya, tugas perorangan untuk minggu ini. Tugas perorangan untuk minggu ini. Ya, silakan dibaca modul ajar saya sampai habis. Nggak banyak kok, insya Allah 1 hari bisa selesai. Kamu baca, kemudian kamu buat mind mapping dari buku ajar tersebut. Itu kita anggap tugas perorangan atau kuis perorangan. Nah, nanti minggu depan malam hari saya tanya itu tugasnya. Masing-masing udah sampai di mana ya. Di samping tugas kelompoknya. Jadi minggu depan pagi silakan kerja kelompok untuk mengerjakan untuk minggu depan besok. Pertama gini prosedurnya. Dalam satu kelompok kamu tunjuk 1 sebagai koordinator, ya. Kemudian kamu sepakatin oleh koordinator siapa mengerjakan apa. Seperti saya contohkan tadi, contoh untuk deskripsi proyek sama site instalasi dikerjakan 1 orang, ya. Contohnya seperti itu. Strategi sama Microsoft Project 2 orang, dan seterusnya. Ya udah, jadi seperti itu kerja, ya. Meskipun belum dapat teorinya, ya kamu baca modulnya semampu kamu buat, ya, kamu buat draftnya apakah dalam bentuk komputer, ya. Dan minggu besok kumpulkan yang site instalasi sama deskripsi untuk malam hari. Kita anggap sebagai kuis yang pertama. Di samping tugas perorangan yang tadi. Minggu kedua kamu mengerjakan minggu kedua itu tadi apa tadi? Atau minggu kedua besok ya. Minggu ketiga dan keempat itu kan strategi sama metode ya. Jadi minggu ketiga belum mengumpulkan, atau kalau mau minggu ketiga mengumpulkan strategi sama metode. Nah, minggu keempat Microsoft Project. Kebut aja sebisa kamu. Paham ya? Jadi artinya di setiap minggu yang malam hari selalu mengumpulkan tugas. Tidak boleh menyusul. Di jam hari yang kita tetapkan nggak mengumpulkan, kita anggap kosong. Paham ya? Nanti di akhir minggu ke-10, 11 tugas-tugas yang udah dikumpulkan tadi dalam bentuk itu kamu compile, kamu jadikan 1. Sehingga menjadi dalam bentuk laporan.
Minggu 10 dan 11 kamu buat PowerPoint-nya, minggu 12 presentasi. Bisa dipahami? Paham ya? Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya Pak, paham Pak. Ya. Oke, sekarang kita ke teori ya. Saya share dulu. Terlihat papan tulisnya? Terlihat ya? Ya. Ini bisa kamu baca di modul ajar ya sebenarnya. Ini coba saya sederhanakan ya. Jadi topiknya tentang project planning, PP, perencana pelaksanaan proyek. Yang harus kita pahami, pertama, siapa yang membuat project planning itu? Who, ya. Ini. Yang kedua, kapan project planning itu disusun? When? Yang ketiga, bagaimana menyusun project planning? Ya. Kemudian, mengapa atau what for? Kenapa kok perlu disusun project planning? Ya. Dari slide ini mudah-mudahan bisa kita jawab sama-sama ya. Yang pertama, siapakah yang menyusun project planning? Kontraktor. Ya. Ini yang menyusun ialah kontraktor. Jadi kamu di sini belajar menjadi kontraktor ya. Artinya kamu dapat pekerjaan gedung 10 lantai kayak gitu, bagaimana strategi kamu? Bagaimana project planning kamu? Itu kamu susun. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan project planning itu dibuat? Ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, ini sudah saya buat coret-coretan. Ya. Jadi sebuah proyek itu akan melalui project life cycle ya, ini sudah sering saya sampaikan. Ya. Jadi sebuah proyek itu diawali dengan ide, ada kebutuhan. Jadi ide sama kebutuhan ini owner, jadi owner punya ide, punya kebutuhan. Contoh kebutuhannya perlu menghubungkan Jawa dan Sumatera, menghubungkan Selat Sunda. Ini kan owner punya kebutuhan, dalam hal ini rakyat, ya. Dalam hal ini pemerintah. Ya. Kemudian bagaimana cara menghubungkan Selat Sunda ini? Wah, idenya apakah dibuat jembatan? Apakah dibuat terowongan? Nah, ini masih lingkup tanggung jawab daripada owner. Ya udah, untuk menjawab ini, owner menenderkan pekerjaan ini kepada konsultan untuk menyusun studi kelayakan (FS). Jadi dia minta ke konsultan, tolong kamu buat studi kelayakan mana yang lebih layak dibangun jembatan atau terowongan di Selat Sunda itu. Saya sebenarnya sangat berharap ya ada di antara kamu dulunya ya ketika nyusun proposal itu ada yang kayak contoh yang kayak gini nih, studi kelayakan terowongan Selat Sunda, kelayakan teknisnya aja itu bagus sekali ya sebenarnya. Ya, ini pekerjaan konsultan dan nanti hasilnya layak dibuat jembatan. Kenapa tidak terowongan? Nah ini kalau ada yang tidak tentang ini bagus ya. Artinya jembatan setelah dikaji dari sisi aspek teknis, biaya, teknologi, yang paling layak jembatan. Nah, kemudian jembatan ini perlu didetailkan. Ya, FS ini pekerjaan konsultan. Didetailkan lagi, ditenderkan lagi untuk menunjuk konsultan untuk mendesain. Mendesain apa? Mendesain yang terpilih jembatan. Ya udah jembatannya didesainkan. Produk dari desain ini berupa dokumen tender. Jadi udah ada gambar jembatan Selat Sunda siap untuk dilaksanakan, sehingga ditenderkan untuk menentukan kontraktornya. Ya, di sini ada tahap tender, mengundang kontraktor. Nah di tahap tender ini kontraktor menyusun dokumen penawaran. Isinya apa? Dokumen penawaran, dokumen administrasi, dokumen penawaran harga, dan dokumen teknis. Dokumen teknis inilah yang sebenarnya project planning. Bisa dipahami? Jadi kalau ada pertanyaan kapan project planning ini disusun, jadi project planning ini sudah mulai disusun ketika tender, ketika kontraktor memutuskan ikut tender berupa dokumen teknis. Ya ternyata kontraktornya menang. Ya. Jadi dokumen teknisnya
Ya, seperti kita pahamin bersama ya, hampir mirip lah kerja di kontraktor sama kamu mengerjakan tugas ya. Perilakunya ya, kalau kamu mengerjakan tugas, hampir sebagian besar itu kan mengerjakannya di menjelang deadline. Ya, sama. Tender itu gitu juga biasanya ya. Saya dulu di Wika, pengalaman saya gitu juga. Tendernya padahal waktunya agak panjang, misalnya 2 minggu. Minggu pertama masih nyantai, ya, masih mempelajari gambar. Minggu ke-1 udah habis, belum ada produk ya. Minggu akhirnya tinggal 3 hari, itu akhirnya ngebut ya, ngawur sekuat tenaga. Ya. Ternyata dengan ngawur itu menang ternyata ya. Kamu heran, ngawur kok menang ya. Nah, makanya tidak jarang ya dokumen teknis yang dibuat di tender itu masih banyak kekurangan. Ya. Tetapi ternyata menang. Ya, namun berarti perlu mereview ya, mengkaji ulang dokumen teknis ini. Kamu cek lagi ada asumsi yang salah. Ya. Karena kamu kan udah coba perhatikan ini lingkaran kecil ini ya, lingkaran besar ini. Kalau saya detailkan seperti ini, ya, saya besar ya. Jadi kan tender, kontraktor memasukkan dokumen penawaran dan menang. Akhirnya tanda tangan kontrak, diberi surat perintah mulai kerja. Ya, kamu start mulai kerja di sini. Biasanya ada waktu 30 hari untuk mobilisasi peralatan-peralatan yang kamu gunakan. Pada masa mobilisasi ini, kontraktor diundang untuk mempresentasikan project planning dia oleh owner sama konsultan. Owner itu kepingin tahu bagaimana sih strateginya, bagaimana site instalasinya, bagaimana struktur organisasinya, dan seterusnya, supaya kontraktor bisa menyelesaikan proyek yang ditenderkan. Selat Sunda, atau contoh tadi gedung yang 10 lantai, nah itu dipresentasikan. Ya, proposal itu berangkatnya dari dokumen teknis. Ya. Kalau dokumen teknisnya udah bagus, nggak ada perubahan, ya tinggal mempresentasikan saja di masa mobilisasi ini. Tetapi tidak jarang, yang saya bilang tadi, dokumen ini kan dibuat dengan waktu yang terburu-buru ya, banyak nggak sempurnanya. Ya. Dengan kondisi itu, pada masa mobilisasi sebelum presentasi itu kontraktor menyempurnakan dokumen teknis yang sudah dibuat. Ya, ternyata di situ terlihat, waduh, salah ini, harga satuan saya terlalu murah. Ya. Tapi dengan kondisi itu kayak gitu pun harga nggak boleh berubah, karena kamu udah tanda tangan kontrak ya. Tinggal kamu ganti strateginya bagaimana. Kalaupun rugi tidak rugi sekali, minimum mengembalikan menjadi nol lah kerugiannya. Ya. Itu kamu sempurnakan di project planning kamu. Artinya project planning itu merupakan review dokumen teknisnya, ya, untuk dijadikan project planning, kemudian dipresentasikan di PCM, ya, di PCM. Kalau disetujuin ya udah, jadi ditandatanganin oleh kontraktor, konsultan, sama owner. Kalau udah disetujui itu dijadikan dokumen pedoman pelaksanaan proyek oleh kontraktor. Dijadikan acuan juga oleh konsultan untuk memonitoring kinerja kontraktor. Tapi tidak jarang juga ketika PCM mempresentasikan project planning ada revisi yang diberikan oleh owner. Contoh misalnya ya, ada pekerjaan tiang pancang. Di proposal awal kamu metodenya pakai alat pancang biasa. Padahal di situ proyeknya berlokasi di daerah yang pemukiman padat. Ya. Kamu tetap pakai alat pancang biasa. Dan itu tidak disetujui oleh owner, nggak boleh ya, karena kalau kayak gitu nanti khawatir ada komplain dari masyarakat, kamu harus ubah. Ya udah, kamu harus ubah itu metodenya, alatnya. Tetapi harga tidak boleh berubah, karena itu risiko kamu. Ya seperti itu. Ya, kalau udah disepakatin, ya udah itu sebagai guideline pelaksanaan start proyek sampai dengan PHU, serah terima. Jadi acuan kamu bekerja sebagai kontraktor itu apa? Ya project planning itu. Mudah-mudahan ada bayangan. Demikian. Project planning. Jadi ada kata-kata plan. Ya. Makanya ada kata-kata bijak seperti ini. Fail to plan, it means plan to fail. Coba saya mau tunjuk salah satu. Saya acak ya, 4 MRK berapa ya? 4 MRK 3 nomor 11 siapa? Ingat kelihatan wajahnya ini. 4 MRK 3 nomor 13.
Mana dia? Part MRK 3? Ya, saya Pak Muhammad Yuda, absen 13. Ya, Muhammad Yuda. Apa artinya fail to plan? It mean plan to fail. Pernah dengar kata-kata itu? Pak. Gimana? Belum, Apa Pak. artinya? Belum ya? Saya. Sudah, siapa ya? Kamu 4 MRK 3 nomor 13. Iya. Turun 2, 4 MRK 3 nomor 11. 4 MRK 3 nomor 11, siapa ya? Nggak ada? 4 MRK 3 nomor 11. Nggak ada ya? Atau lagi keluar? 4 MRK 4 nomor 11. Oh, nggak ada semua. MRK 3 nomor 11 nggak ada. Sekarang 4 MRK 4 nomor 11. Ferdian. Adam. Nggak ada? Ada, Pak. Ya, apa artinya itu Ferdian Adam? Fail to plan, it mean, tadi kan project planning, ada kata-kata plan ya. Fail to plan, it mean plan to fail. Fail itu apa? Oh, udah mau lulus ya? Bahasa Inggris sederhana kan? Belum pernah dengar, Pak. Coba kamu tunjuk teman kamu. Silakan. Aja. Siapa? Absen. Ini lain kelas apa satu kelas, Pak? Ya, suka-suka kamu. 4 MRK 3 nomor absen 8. Siapa dia? 4 MRK 3 nomor absen 8. Nggak ada nomor 8-nya siapa ya? 4 MRK 3 nomor 8? Nggak ada semua ya? Oh, gini aja. Sekarang kamu nyalakan video kamu semua. Ya. Kamu jangan-jangan nggak kelihatan semua ya? Siapa ya? Main aja. 4 MRK 3. Siapa? Ninja. Siapa Ninja? Ya, Pak. Ya. Kamu coba bantu teman kamu tadi itu. Fail to plan, it mean plan to fail. Apa artinya? Gagal untuk merencanakan, itu berarti rencana untuk gagal. Paham maksudnya? Coba kamu renungkan kata-kata itu. Gagal merencanakan, berarti merencanakan untuk gagal. Paham nggak? Artinya, semua itu kan harus kita rencanakan dengan baik ya, sebelum kita melangkah. Ya, itu upaya kita, yang penting kita jalankan sarananya supaya kita berhasil. Supaya berhasil diantaranya harus kita rencanakan. Ya, karena sebenarnya tidak ada, dalam tanda petik ya, tidak ada yang sesuatu itu yang tanpa rencana. Tanda petik loh ya. Tapi ada juga yang benar-benar kehendak Allah ya. Ada yang orang yang artinya kalau kamu sudah merencanakan dengan baik ya insya Allah ya kalau boleh dibilang 90% ya harusnya berhasil ya, tapi tidak jarang ya gagal juga, tapi yang penting usahanya udah kita tempuh. Paham ya? Ya. Pak MRK, kamu tunjuk teman kamu siapa? Pak MRK 3 silakan. Absen 5, Pak. Silakan. Siapa 5? Saya, Pak. Astri, Pak. Atalah? Bukan ya, 4 kali 5. Ya, siapa? Astri, Pak. Astri mana Astri?
Silakan kamu. Oh, Asri ini. Oke, silakan. Asri, kamu paham tadi? Kayak sama juga ketika kamu mengerjakan proyek akhir kamu. Proyek akhir kamu ini kan harus diselesaikan dalam waktu 1 semester ya. Sudah ada nggak di benak kamu? Rencananya bagaimana? Sinyalnya agak jelek ya, siapa Astri? Iya, Pak. Iya. Yang nggak jelek sinyalnya siapa? Kesehatannya 4, MRK 3, nomor 12. Ya, Pak. Muhammad siapa lagi? Muhammad Hafid. Nafis. Bagaimana rencana kamu? Plan kamu supaya kamu tidak gagal? Biasanya dipikirkan dengan baik-baik, Pak. Yang harus direncanakan. Ya, kamu buat WBS-nya. Proyek akhir kamu, skripsi kamu itu WBS-nya apa aja? Apa yang dikerjakan? WBS-nya kan berarti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya, sampai bab 5 ya? Iya, Pak. Itu WBS-nya. Cover-nya, kata pengantarnya. Ya. Ya. Bab 1 kan udah selesai. Bab 2 udah selesai, tinggal melengkapi bab 3, kamu sempurnakan. Bab 4 mentok. Bab 4 mentok, pindah ke bab 5. Kesimpulan, mentok juga. Karena bab 4 kan belum selesai. Ya udah, kamu gampang, kamu buat covernya dulu. Ya. Covernya mentok juga. Membuat persembahan. Skripsi ini didedikasikan. Kan kayak gitu. Siapa tahu nanti waktunya mepet, kamu nggak sempat membuat kata pengantar yang bagus. Itu harus kamu buat, rencanakan. Ya. Artinya, jangan sampai plan kamu itu gagal. Sama dengan hidup kamu ya. Kamu sekarang kan umur berapa? 20 tahun ya? Kamu umurnya 35 ya kayaknya ya? Kamu kok kayak Pak Lurah gitu wajahnya ya? Sama ya. Jadi hidup kamu juga harus kamu rencanakan. Kalau kita ikutin Muslim sesuai dengan Nabi, usia kita kan 63 ya. Jadi 63 itu progres kamu sekarang udah 30%. Cepat ya. 100% itu kalau kurva S nanti ketika kamu udah meninggal. Berarti umur kamu tinggal 2/3. Apalagi umur saya ya, kurang berapa lagi ya, nah itu ya. Sama, harus kamu rencanakan dengan baik. Paham? Artinya jangan sampai kamu menyesal ya. Setelah selesai kamu, waduh, andai kemarin seperti ini, andai kemarin seperti ini. Nggak bisa kayak gitu. Sama juga proyek kayak gitu ya. Kalau udah terjadi kecelakaan, misalnya K3, waduh, andai kemarin dibuat kayak gini. Paham? Itu kata-kata bijak daripada Konfusius. Konghucu ya sebenarnya ya. Fail to plan, it means plan to fail. Ya, demikian ya. Coba sih life planning kamu. Kamu nikah rencananya umur berapa? Atau jangan-jangan kamu udah punya istri ya? Udah punya anak jangan-jangan kamu ya? Belum, Pak. Kok kayaknya kok malu-malu, kayaknya udah punya anak wajah kamu ya. Ya oke. Artinya tidak hanya project planning, skripsi kamu harus kamu rencanakan, hidup kamu harus kamu rencanakan. Ya. Demikian. Kamu ini di mana sih? Di kafe remang-remang ya kamu ya? Kok kayaknya kok tempatnya? Hah? Di warung teman, Pak. Iya makanya. Ini kok kayak itu warung. Di mana? Warung mana? Di warungnya Rizky, Pak. Yaudah, nanti kapan-kapan kita kuliahnya saya di sana aja ya. Sambil ngopi. Ini sinyalnya di rumah, Pak. Apa kurang terjangkau? Oh gitu. Ya. Oh gitu. Di situ ada sinyalnya gratis. Wifi, Pak. Ya udah, saya kapan-kapan ke sana ya. Boleh, Pak. Sepinya hari apa biasanya? Sepinya kenapa? Mana sih Rizky. Ini, Pak. Iya, Pak. Rizky itu kelas 4 MRK berapa? MRK 3, Pak. Sekarang ya dia. Berarti dia kuliah sambil jualan ya? Iya, Pak. Iya. Apa
apa? Yang paling laris di dia apa? Kopi? Kopi, Pak. Oh, kopi ya. Ya oke. Ya udah, nanti insya Allah kapan-kapan saya ke sana ya. Kayaknya udah pada capek, wajahnya penuh kebencian kayaknya di saya. Oke, ya, itu kurang lebih mata kuliah project planning ya. Apalagi yang belum terjawab tadi sebentar. Saya share lagi ya. Oh ya, absen kita belum absen ya. Karena saya terlambat, hari ini absennya gratis ya. Saya anggap tidak masuk semua. Saya anggap masuk semua aja ya. Bentar. Whiteboardnya kok nggak bisa di-share. Terus stop share. Papan tulis saya terlihat. Ini muncul Pak Lurah lagi nih gambarnya. Ya ini. Kontraktor ya. When itu how bagaimana menyusunnya. Jadi project planning itu sesungguhnya di lapangan dikerjakan secara tim ya. Makanya kenapa mata kuliah ini kita kerjakan tim, sekaligus kita membiasakan diri kerja teamwork. Artinya nanti kalau kamu di lapangan, kamu tidak canggung bekerja dengan tim. Kamu pede bekerja sama anak-anak ITS, anak-anak ITB, anak-anak Brawijaya, anak-anak dari Singapura. Kamu harus bangga, ini Polinema, kayak gitu ya. Enggak canggung ya. Tapi sebenarnya saya sempat melihat skripsi. Sebelum saya selesaikan dulu ya. How itu secara tim, what for udah terjawab ya. Apa gunanya project planning? Jadi project planning itu sebenarnya gunanya itu tadi supaya fail to plan to fail itu tadi ya. Artinya supaya rencana kamu tidak gagal, apa yang kamu jalankan sesuai dengan skenario-nya. Ya, artinya jangan hanya kamu ikutin arah angin tanpa ada perencanaan. Harus direncanakan. Di beberapa literatur mengatakan ya, perencanaan yang bagus itu kurang lebih menjamin hampir 80% kesuksesan proyek. Ya, jadi kalau direncanakan dengan bagus, insya Allah 80% berhasil. Ini seperti ini. Ya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi posisi project planning itu disusun di proyek ya. Ini kalau kamu lihat kurang lebih di perusahaan kontraktor BUMN atau swasta yang besar atau menengah kurang lebih seperti ini. Kayak contoh Wika, ADI, PP, struktur organisasinya itu seperti ini. Ada kantor pusat, ya, di situ ada direktur utama, membawahi direktur operasi 1, direktur operasi 2, mungkin ada direktur operasi 3, direktur keuangan sama human capital, direktur K3. Masing-masing direktur operasi membawahi divisi ya, divisi 1, divisi 2, divisi 3. Contoh ada divisi gedung, ya. Divisi gedung akan membawahi cabang-cabang. Di cabang itu akan banyak proyek-proyek ya. Project planning itu disusun di tingkatan proyek. Ya. Oleh tim proyek. Makanya karir kamu kalau anak-anak fresh graduate itu kan pertama lulus masuk di proyek ya, atau kalau mungkin di kantor pusat di staff ya, di proyek ya. Di proyek itu struktur organisasinya kayak apa kan kurang lebih seperti ini. Kalau punya PP Wika, mungkin yang kamu PKL di PP Wika ya, itu struktur organisasinya kan kurang lebih kayak gitu. Ada PM, SEM, SOM, SAM. Di SOM itu ada pelaksana, di sini ada staf teknik. Kamu pertama lulus mungkin posisinya di sini, staf teknik atau di pelaksana. Karir kamu bagus dari staf teknik, mungkin di proyek A staf teknik ya. Proyek berikutnya mungkin kamu di rolling di pelaksana. Proyek berikutnya lagi masih di staf teknik ya. Kemudian karena bagus, kamu dipromosikan menjadi SEM. Proyek berikutnya masih SEM, proyek berikutnya di rolling ke SOM ya. Kalau kamu udah bisa SEM sama SOM di beberapa proyek, bisa kamu menjadi PM. Ya. Jadi karir yang dikejarkan menjadi PM. Ya. Kalau PM-nya berhasil, ya mungkin PM di proyek A, pindah ke PM proyek B, berhasil terus dipromosikan menjadi kepala cabang. Kalau proyek kan pindah-pindah. Kalau udah jadi kepala cabang, posisi kamu di kota-kota besar, contoh di Semarang, Surabaya, Bandung, Jogja, Jakarta. Kepala cabang bagus, naik ke divisi gedung, ya. Kepala divisi, manajer divisi, ya. Manajer divisi, ya sama Allah digariskan tangannya untuk menjadi direktur, jadilah kamu direktur.
Ya. Kamu dekat menjadi dengan Kementerian BUMN, jadilah direktur utama. Ya. Allah alam. Amin. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah di antara kamu, ya. Amin, Pak. Amin. Ya, yang amin itu biasanya jadi project planning. Siapa yang amin tadi? Saya, Pak. Jadi project manager ya. Jadi nanti mungkin 5 tahun lagi kamu jadi project manager. Amin ya. Amin, ya Allah. Amin, Pak. Jadi 5 tahun lagi kamu jadi project manager, tapi teman-teman kamu udah jadi kepala cabang semua. Ya mudah-mudahan ya. Saya jadi teringat ya kurang lebih 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu itu sempat ada kuliah tamu ya di Pertamina ya. Kebetulan waktu itu saya jadi moderator ya. Mungkin kalau kamu ingat ya. Di situ salah satu pematerinya ialah Pak Destiawan. Waktu itu beliau jabatannya jadi Direktur Operasi Wika. Belum Direktur Utama. Kalau nggak salah kuliah tamu waktu itu hari Jumat. Saya sempat nyeletuk, Pak ini hari Jumat ya, insya Allah kita doakan. Mungkin 1-2 tahun lagi Bapak menjadi Direktur ya. Ya sama Allah ditakdirkan betul ya. Sekarang beliau menjadi Direktur Utamanya Waskita. Waskita Karya. Itu dulu pernah isi di kuliah tamu. Kalau teman-teman Poltek itu sekarang karir tertinggi itu ada namanya Pak Yulianto ya. Pak Yulianto itu sempat jadi general manager, sempat jadi komisaris ya di Wika. Itu anak D3, angkatannya Pak Nawil. Ya, makanya insya Allah lah, siapa tahu ya, di antara kamu, ya mudah-mudahan. Tapi itu kan dunia ya. Ingat progres 100% kamu ya. Kamu sekarang progres kamu udah 30%. Ya. Kurang 70% lagi kamu finish. Mati di situ. Kan gitu ya. Artinya harus kamu siapkan akhirat kamu ya, seperti itu. Ya, skripsi ini kan main-main ya. Kuliah ini main-main ya. Artinya jangan terlalu dipikir, tapi ya udah kerjakan semaksimal mungkin yang kamu bisa. Demikian. Sementara itu, ini ada yang chat, siapa yang chat ini? Screen sharing-nya belum muncul ya? Udah muncul? Nggak ada? Belum, Mbak. Oh, belum muncul? Belum. Tadi diam aja ya. Jadi kita mulai dari awal ya. Enggak ya, kita mulai dari awal ya. Jadi kamu semakin benci nanti mulai dari awal. Tapi bisa kamu tangkap ya. Tadi screen-nya belum muncul sama sekali. Yang terakhir yang how itu Pak belum. Oh. Itu yang terakhir kosong memang PowerPoint itu nggak usah kita tampilkan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sebelum saya akhiri, mohon maaf. Silakan kalau ada mau yang ditanyakan terkait dengan tugas. Intinya kerja tim, kamu atur sebaik mungkin. Jangan kamu anggap beban, ya kamu nikmatin. Ya, hidup ini indah, jangan kamu jadikan beban. Ya, kuliah kamu, skripsi kamu, ini kan senda guru aja, sesuatu yang kecil, jangan terlalu dipikir. Ya, sehingga kamu kalau hasilnya nggak sesuai, kamu nggak kecewa. Ya, santai saja. Semua sudah ada takdirnya. Yang penting kamu udah buat plan-nya. Kalau nggak kamu plankan, ya fail kamu ya. Sehingga yang penting udah kamu jalankan sarana untuk sukses. Ya. Masalah hasilnya serahkan ke Allah. Demikian, ada yang mau ditanyakan? Modul udah menerima semua ya? Ya ingat, minggu depan kuis pertama. Kuis pertamanya berupa kamu mengumpulkan mind mapping modul ajal. Kuis yang pertama. Kuis yang kedua, tugas yang pertama mengumpulkan tugas kelompok. Yang pertama berupa struktur organisasi sama site instalasi proyek kamu. Oke? Clear? Ya, oke, saya akhirin. Nggak ada pertanyaan. Karena tadi saya terlambat, nggak usah saya absen ya. Saya anggap masuk semua. Setuju apa enggak? Setuju ya? Ya. Minggu depan kita absen ya. Demikian. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk.